Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Zeno yang hidup sekitar masa 300 tahun sebelum Masehi adalah pendiri Stoicisme. Aliran ini, sebagaimana kita mafhumi, belakangan kembali ramai diangkat dalam perbincangan-perbincangan filosofis. Zeno mulanya adalah seorang pedagang kaya raya di Siprus, yang kemudian mendadak jatuh miskin karena kapal yang ditumpanginya karam dan menghanyutkan seluruh barang dagangannya. Zeno terdampar dan terlunta-lunta di Athena. Menggelandang di tempat kelahiran para filsuf besar Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, rupanya mendatangkan berkah bagi Zeno. Sebab di kota inilah Zeno bertemu dengan Krates, seorang filsuf aliran sinik, dan kemudian belajar filsafat darinya. Hingga akhirnya ia merumuskan dan mengajarkan filsafatnya sendiri. Karena senang mengajar di Stoa Poikil, teras berpilar di Agora semacam alun-alun di Athena, filsafat Zeno ini kemudian mendapat sebutan Stoicisme. Berbeda dengan filsafat pendahulunya yang kerap membahas persoalan-persoalan pelik seperti realitas, manusia, dan pikiran, Stoicisme lebih menekankan kepada etika, lebih tepatnya seputar kebajikan dan ketenangan jiwa. Stoicisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia selayaknya hidup berselaras dengan alam. Stoicisme juga mengajarkan manusia sebagai makhluk yang diberkati nalar pikiran harusnya bisa menggunakan nalarnya dalam aktivitas apapun yang dilakukannya. Aliran ini mengajarkan Anda untuk memandang segala yang terjadi secara proporsional, dengan nalar, bukan dengan emosi yang berlebihan. Stoicisme ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus, yaitu seorang mantan budak, Seneca yang merupakan politisi di era Kaisar Nero, hingga Marcus Aurelius yang merupakan seorang kaisar di masanya. Lantas, masih relevankah ajaran-ajaran Stoicisme ini pada masa sekarang? Jika Anda tanyakan ini ke saya, maka saya jawab sangat relevan. Terutama bagi Anda yang merindukan kualitas hidup yang baik, yang damai, mengalir bersama hidup, dan tidak terpengaruh oleh situasi buruk yang Anda alami di kehidupan Anda. Ada 4 prinsip dalam bertindak menurut Stoicisme yang mungkin Anda bisa amalkan untuk kualitas hidup yang lebih baik tadi. Apa saja itu? Pertama, tegar terhadap kesulitan yang mendera. Dunia ini, Anda pun akan setuju, tidak mudah ditebak. Kadang-kadang membahagiakan dan seringnya malah memberikan situasi sulit pada Anda. Pikirkan bahwa situasi sulit yang Anda hadapi bukanlah sebagai suatu kondisi yang tidak nyaman, dan atau bahkan tragedi yang membuat Anda frustasi. Tanamkan dalam diri Anda bahwa ini menjadi peluang sebagai pertanyaan untuk Anda mendapatkan jawaban-jawaban seputar hikmah apa di balik kesulitan yang Anda hadapi. Di mana Anda akan mengambil sikap kuat atau terpuruk sebagai respon atas situasi tersebut? Ya, itu kembali lagi pada Anda. Di Stoicisme, tegar terhadap kesulitan yang mendera itu adalah pilihan yang bijak. Semisal, Anda bekerja di kantor dan lingkungan kerja Anda menurut Anda tidaklah nyaman. Mungkin itu hanya persepsi Anda. Anda tidak perlu uring-uringan terhadap situasi Anda itu. Buatlah senyaman mungkin. Tetapi jika masih saja tidak sukses membuat diri Anda nyaman, Anda tinggal resign saja dan cari lingkungan kerja baru yang membuat Anda nyaman. Anda telah melewati hidup tanpa lawan. Tidak ada yang pernah tahu apakah Anda mampu, bahkan Anda sendiri tidak tahu. Seneca. Para filsuf Stoik menganggap kebahagiaan itu bukan untuk dikejar. Mereka lebih fokus pada cara bagaimana dapat mengurangi emosi negatif. Mulai dari marah, sedih, stres, dan juga galau. Dengan memperbaiki nalar tersebut, maka Anda akan lebih mudah mengendalikan perilaku Anda dalam menghadapi emosi tersebut.
Ketakutan Anda untuk menghadapi situasi yang tidak Anda harapkan sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan akibat yang akan muncul dari situasi yang Anda takutkan tersebut. Di dalam ajaran Stoicisme, semua hal yang terjadi dalam hidup Anda itu bersifat netral. Tidak ada yang berperan positif atau negatif. Tidak ada hal buruk atau baik. Hal yang bisa menjadikan hal-hal tersebut menjadi positif atau negatif, baik atau buruk, itu adalah interpretasi Anda terhadap hal itu. Kedua, menyederhanakan cara pandang. Mungkin Anda sering mengatakan dan melakukan banyak hal yang tidak penting. Maka di Stoicisme Anda akan belajar untuk menyederhanakannya. Tanyakan pada dirimu sendiri setiap saat, apakah ini perlu? Marcus Aurelius. Di Stoicisme, Anda memang diajarkan tentang pentingnya menyederhanakan cara pandang, terutama dalam menyelesaikan masalah. Lakukan lebih sedikit atau lebih tepatnya yaitu lakukan apa yang benar-benar penting menurut Anda, dengan cara apa yang sederhana untuk Anda lakukan. Masalah yang di luar kemampuan Anda untuk menyelesaikannya akui saja dan tidak perlu Anda paksakan, seolah-olah Anda mampu untuk menyelesaikannya. Berpikirlah prioritas. Anda hanya perlu mengatasi apa yang Anda mau dan mampu saja. Tidak usah berlebihan. Semisal, Anda sedang mengerjakan skripsi, tesis, dan mungkin disertasi. Kemudian Anda meminta pertimbangan dosen Anda, topik, dan masalah apa yang Anda bisa angkat untuk kebutuhan tersebut. Singkat cerita, dapatlah Anda topik dan masalah yang bisa diangkat oleh Anda pada skripsi, tesis, dan mungkin disertasi Anda. Tetapi setelah Anda timbang-timbang masukan dari dosen Anda itu, ternyata itu di luar minat dan kemampuan Anda. Lalu, kenapa harus dipaksakan? Tinggal cari topik dan masalah lain yang Anda mau dan mampu. Sesederhana itu. Ketiga, adil sejak dalam pikiran. Pada dasarnya manusia tidak dilahirkan untuk dirinya sendiri saja. Manusia diciptakan demi manusia yang lainnya agar mereka bisa saling berbuat baik antar satu sama lain. Maka Anda pun harusnya sadar akan itu. Anda harus mengikuti hukum alam sebagai panduan untuk mewujudkan kontribusi Anda untuk kebaikan bersama. Konsep keadilan dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun. Dalam dunia pendidikan misalnya, katakan Anda seorang dosen. Kewajiban seorang dosen adalah mengajar, menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum, memberikan latihan-latihan, melaksanakan ujian, memberi umpan balik pada pekerjaan mahasiswa, mengoreksi, memberi nilai, dan mendidik mahasiswa menjadi lulusan yang mumpuni di bidangnya menurut tingkatan pendidikan masing-masing. Sedangkan kewajiban mahasiswa adalah mengikuti proses pembelajaran, mengikuti instruksi yang diberikan dosen, mengerjakan latihan, mengerjakan tes dengan jujur, dan menerima hasil ujian. Dalam pola interaksi dosen dan mahasiswa, apa yang menjadi kewajiban mahasiswa adalah hak dosen. Demikian juga sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban dosen adalah hak mahasiswa. Meskipun terlihat sederhana, berbuat adil di dalam kelas dan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa tentu tidaklah mudah. Disiplin misalnya, menjadi kewajiban baik dosen dan mahasiswa. Jika keduanya menerapkan disiplin, keduanya akan mendapatkan hak yang sama. Jika dosen masuk kelas tepat waktu, mahasiswa akan mendapatkan hak belajar yang seharusnya. Demikian pula sebaliknya. Jika mahasiswa tepat waktu, dosen pun mendapat melakukan tugas mengajarnya sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Namun, jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban tersebut, ya, akan ada pihak yang dirugikan kan? Contoh kasus lain adalah kewajiban dosen dalam memberi umpan balik atas kemajuan belajar mahasiswa. Saat umpan balik tidak diberikan, mahasiswa tidak dapat belajar dengan maksimal. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan tugas, dosen pun tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik. Dari beberapa contoh di atas, yang paling sering menjadi perdebatan adalah perihal menilai dan memberi perlakuan adil. Bagi dosen, memberi nilai secara adil jelas tidaklah mudah. Saya pun merasakan itu. Sebab seringkali dosen tidak dapat menghindari diri dari sifat subjektivitasnya. Sementara subjektivitas itu dapat disebabkan oleh faktor kedekatan dengan mahasiswa, faktor pengalaman sebelumnya, faktor like atau dislike, dan faktor-faktor lain yang seharusnya tidak masuk ke dalam rubrik penilaian.
Itulah kenapa seorang dosen menilai hendaklah dia fokus pada rubrik penilaian yang telah ditentukan sehingga dapat meminimalkan subjektivitasnya. Kesampingkanlah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keadilan dalam memberi nilai. Menghilangkan sama sekali subjektivitas jelas tidak mungkin, namun paling tidak subjektivitas tersebut dapat kita minimalkan. Dalam kasus lain, seperti plagiarisme, saat ada mahasiswa yang melakukan plagiasi terhadap tugas yang mereka kumpulkan, dosen dituntut untuk bersikap adil. Tentu hal ini butuh pembuktian. Seorang mahasiswa layak diberi hukuman karena melakukan plagiarisme, dan hukuman tersebut harus berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Hukuman pengurangan nilai misalnya harus diberlakukan untuk semua yang melakukan plagiarisme tanpa melihat siapa mahasiswa itu. Jika Anda dosen, ingat, Anda harus adil sejak dalam pikiran. Komitmen untuk keadilan dalam tindakanmu sendiri, di mana pikiran dan perbuatan akan menghasilkan kebaikan bersama. Marcus Aurelius. 4. Bersedia menjadi pendengar yang baik. Sebagai makhluk sosial, Anda tentu sering berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam kegiatan berinteraksi ini terkadang Anda punya kesempatan untuk bicara dan juga mendengar. Sayangnya, mungkin juga Anda kebanyakan lebih suka ikut terlibat dalam percakapan sebagai orang yang berbicara dan berbagi cerita ketimbang menjadi pendengar yang baik. Padahal, menjadi seorang pendengar tidak hanya soal duduk diam dan mendengarkan kemudian memberi komentar jika diminta. Tidak hanya sebatas itu. Menjadi pendengar adalah sebuah seni yang jarang dimiliki orang lain. Sebutlah Anda seorang manajer di suatu perusahaan. Sebagai manajer, Anda ditagih untuk membimbing tim mencapai tujuan perusahaan dan atau tujuan tim itu sendiri. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan Anda untuk mendengar masukan-masukan dari tim Anda, bukan? Pada stoicisme, menjadi pendengar yang baik adalah salah satu di antara prinsip yang penting Anda amalkan. Kita diberi 2 telinga dan 1 mulut untuk sebuah alasan, yaitu supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan lebih lanjut karena kita memiliki 2 mata, berkewajiban membaca dan mengamati lebih banyak daripada berbicara. Zeno.